Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Wah, nggak terasa ya kita kembali lagi di ibadah virtual ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian Hari Ini Kuasa Bahagia. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Adik-adik, yuk kita lebih semangat lagi dengan mengangkat lagu pujian I Love You Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan selama 1 minggu ini. Engkau dapat mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk mulai ibadah virtual ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati adik-adik di setiap rumah yang melaksanakan ibadahnya bersama keluarganya masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selama 1 minggu penuh ini mungkin tanpa kita sadari kita telah menyakiti hati baik itu adik kita, kakak kita, mama papa kita, terlebih lagi hati Tuhan Yesus. Untuk itu, yuk kita minta ampun dengan mengangkat pujian Tuhan Kubilah Hati Kamu.
adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian baca kitab suci. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Ellen bisa menyapa adik-adik lewat ibadah streaming di YouTube ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Ku melipat tangan dan menutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sepanjang malam Engkau boleh sertai kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, membimbing kami, dan membuka hati kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di sini Kak Ellen punya sebuah toples kosong ya adik-adik. Tapi selama 1 minggu ini, kalau Kak Ellen punya kesalahan, Kak Ellen memasukkan 1 batu di setiap 1 kesalahan. Kayak misalkan Kak Ellen males, Kak Ellen masukin 1 batu ke toples ini. Terus Kak Ellen berbohong, Kak Ellen masukin 1 batu lagi ke sini. Terus misalkan Kak Ellen udah menyakiti hati teman Kak Ellen lewat perkataan atau perbuatan, Kak Ellen masukkan lagi ke sini. Lalu misalkan Kak Ellen sudah melawan orang tua, Kak Ellen masukin lagi ke sini. Pokoknya setiap kesalahan yang Kak Ellen perbuat, Kak Ellen masukin ke sini. Nah adik-adik, tadinya kan toples ini kosong ya. Tapi karena Kak Ellen sudah banyak berbuat salah, toples ini jadi penuh. Bahkan susah ditutup ya adik-adik ya, dan berat. Nah toples ini Kak Ellen taruh dulu ya adik-adik karena berat. Adik-adik, kira-kira untuk kesalahan yang sudah Kak Ellen perbuat ini, Tuhan Yesus mau ampuni nggak ya? Kak Ellen jadi inget nih cerita di Alkitab mengenai perempuan yang berbuat salah. Jadi adik-adik, suatu hari ada seorang perempuan yang berbuat dosa dan tertangkap basah oleh banyak orang. Akhirnya adik-adik, perempuan ini dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Wah, bagaimana ya adik-adik perasaan si perempuan ini ketika dia berbuat salah dan ketahuan sama orang banyak, tertangkap basah, terus dibawa ramai-ramai sama orang banyak. Pasti rasanya malu ya adik-adik ya. Adik-adik, kenapa ya perempuan ini diperlakukan seperti itu? Ternyata perempuan ini berbuat kesalahan yang sangat banyak. Sehingga menurut hukum Taurat Musa yang berlaku pada saat itu, ia harus dilempari batu. Wah adik-adik, dilempari batu aja kalau sama 1 orang begini ya, itu bisa sakit, bisa berdarah ya kalau kepala yang kena. Apalagi kalau dilempari oleh banyak orang ya adik-adik.
Nah adik-adik, ketika perempuan itu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus, saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar tentang firman Tuhan. Kemudian adik-adik, orang-orang banyak yang merupakan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, perempuan ini sudah tertangkap basah telah melakukan kesalahan, dan menurut hukum Taurat, ia harus dilempari dengan batu sampai ia mati. Bagaimana menurutmu, Guru?" Tuhan Yesus yang menghadapi mereka dengan tenang hanya terduduk dan menuliskan sesuatu dengan jarinya di atas tanah, lalu memberikan jawaban kepada mereka. "Siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang melempar batu kepada perempuan ini yang paling pertama." Kemudian dia duduk dan menulis kembali di tanah. Ternyata adik-adik, tidak ada satupun orang yang berani melemparkan perempuan ini dengan batu karena mereka merasa bahwa mereka juga telah pernah melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Lalu pergilah orang banyak itu satu persatu. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Di manakah orang-orang itu? Apakah tidak ada orang yang mau menghukum kamu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Tidak ada, Bapa." Dan Yesus pun berkata kepadanya, "Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Adik-adik, dari cerita ini Kak Ellen jadi inget nih bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Meskipun Kak Ellen sudah memasukkan batu-batu kesalahan atau batu-batu dosa ke dalam toples ini, Tuhan Yesus akan mengampuni dan tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan yang sudah Kak Ellen perbuat. Satu persatu Kak Ellen keluarkan kembali adik-adik, supaya Kak Ellen gak ingat lagi tentang kesalahan yang sudah Kak Ellen perbuat. Karena kalau Kak Ellen ingat lagi, nanti Kak Ellen jadi gak mau berdoa atau gak enak sama Tuhan, gak enak datang untuk beribadah. Tapi karena Kak Ellen sudah ditebus sama Tuhan, Kak Ellen kosongkan lagi toples ini. Kak Ellen gak mau ingat-ingat lagi dosa yang sudah Kak Ellen perbuat, menjadi kita dikuduskan lagi sama Tuhan. Nah adik-adik, seperti itulah sebaiknya hidup kita ya adik-adik. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, sebaiknya kita meminta maaf dan juga kita tidak mengulanginya kembali. Demikian pula sebaliknya adik-adik, kalau ada orang lain yang bersalah pada kita, hendaknya kita tidak mengingat-ingat, karena Tuhan sendiri yang sudah mengajarkan kepada kita untuk mengampuni kesalahan orang lain supaya mereka bisa bertobat. Nah adik-adik, minggu lalu ya kita sudah merayakan Paskah, merayakan hari kemenangan atas dosa-dosa kita. Tadi di lagu yang pengakuan dosa tadi kita mendengarkan bahwa Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, ampuni dosa-dosaku. Demikian juga adik-adik, kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, minta pertolongan Tuhan supaya kita mau dan bisa mengampuni mereka. Nah demikian adik-adik cerita hari ini. Semoga kita semua bisa belajar ya adik-adik. Kita bisa memahami bahwa setiap orang bisa berbuat salah. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau juga mau membentuk hati kami menjadi hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan atas kesalahan orang lain yang pernah diperbuat. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik, untuk teman-teman kami, mama papa, supaya diberikan kesehatan dan juga sukacita selama di rumah ya Tuhan. Tuhan, demikianlah doa kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you, happy birthday to you. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak